Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai jantung. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian jantung. Pertama, permukaan dari jantung. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa jantung itu memiliki 4 ruangan. Nah, kita lihat di sini ada ventrikel kanan, di sini ada ventrikel kiri, dan di sebelum ini ada atrium kanan, dan di sini ada atrium kiri. Nah, keempat ruangan ini itu antara ventrikel dan ventrikel itu dipisahkan oleh septum, dan atrium dan atrium itu dipisahkan oleh septum. Antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri itu dipisahkan oleh septum interventricularis. Sedangkan antar atrium itu dipisahkan oleh septum interatrium. Nah, kalau kita lihat dari permukaannya, jantung itu ada 2 permukaan. Yang pertama, basis posterior bagian bawah, dan basis anterior. Sebenarnya ini lebih mengarah ke inferior ya, tapi juga itu posterior. Nah, bagian yang permukaan anterior ini itu didominasi oleh ventrikel kanan. Nah, ini kita lihat di depan langsung ke ventrikel kanan. Ini bisa disebut dengan permukaan sternocostal. Yang bagian belakang itu permukaan inferior diafragmatik. Nah, lalu pada bagian depan di sini ada sebuah parit. Nah, parit ini kalau di dalamnya itu ada septum interventricularis. Namun pada bagian luar itu disebut dengan sulcus interventricularis, atau bisa disebut juga dengan sulcus longitudinal. Nah, sulcus ini ada 2. Yang pertama ada sulcus interventricularis anterior yang di depan, dan sulcus interventricularis posterior yang belakang. Nah, kedua ini akan bertemu di apex. Apex itu apa? Apex itu ini, sisi lancip atau pojok dari jantung, itu disebut apex cordis. Nah, yang kedua ini akan bertemu di apex cordis pada bagian ini yang disebut dengan incisura apicis cordis. Nah, lalu di sini juga ada parit pada bagian ini. Ini parit ini jika di dalam itu memisahkan antara ventrikel dengan atrium, atau disebut dengan sulcus coronarius. Yang ini tadi sulcus interventricularis, yang di sini sulcus coronarius, atau juga disebut dengan auriculoventricular groove, memisahkan antara atrium dan ventrikel. Nah, pada bagian belakang juga itu ada yang namanya, dia membentuk quadrilateral. Quadrilateral itu dibentuk oleh atrium kiri, bagian muara vena pulmonalis, dan pada bagian muara dari bagian kecil atrium dextra.
Hah? Oke. Selanjutnya, pada batas samping itu ada yang namanya margo. Ini bagian depan kan tadi. Yang bagian ini mengarah ke sternum dan yang bagian bawah ini mengarah ke diafragma. Pada kita lihat dari sini itu ada pembatas lateralnya itu ada 2. Yang pertama itu ada margo dextra atau disebut dengan margo acutus. Sedangkan yang kiri itu margo obtusus bagian sini. Kenapa ini disebut acutus? Karena dia berbentuk tajam dan tipis. Ini acutus. Lalu pada bagian apex ini ada yang itu terdapat suatu denyutan yang dapat terlihat dari permukaan luar dinding toraks. Itu lebih detailnya berada di SIC 5 pada linea mid clavicula sinistra. Nah, denyutan ini disebut dengan point of maximal impulse. Nah, itu bagian permukaan dari jantung. Mungkin kita ini tadi adalah sulcus interventricularis posterior, ini kan, atau sulcus longitudinal posterior. Dan ini adalah sulcus interventricularis anterior. Mereka bertemu di incisura apicis cordis. Di sini ada margo dextra atau margo acutus. Sedangkan di sini ada margo sinistra atau margo obtusus. Nah, ini dia lebih jelasnya. Nah, ini. Lalu di sini ada parit yang namanya sulcus coronarius. Sulcus coronarius atau yang disebut dengan apa tadi? Auriculoventricular groove. Oke, mungkin itu saja. Di sini ada pembuluh-pembuluh darah koroner, ya. Terus kita di sini ada ventricle kanan. Di sini ada ventricle kiri, nih ventricle kiri. Di sini ada atrium kiri dan di sini ada atrium kiri, kanan. Di sini ada arcus aorta yang akan membawa darah ke seluruh tubuh. Di sini ada truncus pulmonalis, vena cava superior dan vena cava inferior. Di sini ada juga vena pulmonalis. Baik, itu mungkin untuk permukaan dari jantung.